Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Pemirsa yang berbahagia, sebagaimana telah kita ketahui bersama bahwa setiap manusia ingin mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, tausiah edisi Sabtu 9 Januari 2021 kami akan mengetengahkan tentang 3 ayat agar kita mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang berbahagia, ayat yang pertama adalah surat Ali Imran ayat 132. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atiu waha wa atiu rasul la'allakum turhamun. Dan taatlah kamu kepada Allah dan Rasul Muhammad agar kamu mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dari ayat di atas kita bisa mengambil pelajaran bahwa kalau kita ingin mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus taat kepada Allah dan taat kepada Rasulullah. Apa artinya kita taat kepada Allah tapi tidak taat kepada Rasulullah? Begitu juga sebaliknya, apa artinya kita taat kepada Rasulullah tetapi tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala? Untuk itu, taat kepada Allah dan taat kepada Rasulullah adalah dua kata yang tidak bisa dipisah-pisahkan. Pemirsa yang berbahagia, adapun ayat yang kedua terdapat dalam surat Al-A'raf ayat 204. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Dan apabila dibacakan Al-Qur'an, maka dengarkanlah dan perhatikanlah agar kamu mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dari ayat di atas kita bisa mengambil pelajaran bahwa kalau kita ingin mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita mendengarkan dan memperhatikan kalau Al-Qur'an sedang dibacakan. Karena apa? Ketika kita mendengarkan bacaan Al-Qur'an, maka kita akan mendapatkan pahala dari mendengarkan Al-Quran itu sendiri. Maka dari itu, ketika ada orang yang membaca Al-Quran, marilah kita dengarkan dan mari kita perhatikan, karena dengan mendengarkan dan memperhatikan apa yang dibacanya, maka kita akan mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang budiman, adapun ayat yang ketiga adalah di surat An-Nur ayat 56. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aqimus shalah wa atuz zakah wa atiu rasul la'allakum turhamun. Dirikanlah salat, tunaikan zakat, dan taatlah kamu kepada Rasul Muhammad agar kamu mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dari ayat di atas kita bisa mengambil pelajaran bahwa kalau kita ingin mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita perlu mendirikan salat, menunaikan zakat, dan taat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 3 kata ini, mendirikan salat, menunaikan zakat, dan taat kepada Rasul, itu syarat untuk mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala.
ketika kita mendapat panggilan untuk menunaikan sholat, malah kita segera untuk menunaikan sholat. Ketika kita ada panggilan untuk menunaikan zakat, malah kita segera untuk menunaikan zakat. Begitu juga manakala kita mendapat perintah untuk taat kepada Rasulullah, malah kita benar-benar taat kepada Rasulullah. Itulah 3 ayat agar kita senantiasa mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, kita akan dimasukkan ke dalam surganya. Kita masuk ke surga bukan karena kita sholat, bukan karena kita zakat, bukan karena kita puasa, juga bukan karena melaksanakan ibadah haji, tapi kita masuk surga karena mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Lah, untuk mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala adalah kita harus menunaikan sholat, menunaikan zakat, melaksanakan saum, dan melaksanakan ibadah haji dan sebagainya. Itulah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah benar-benar mengumpulkan kita ke surga dengan rahmatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.